Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lama setelah Sunan Giri berhasil mendirikan pondok pesantren, hanya dalam waktu 3 tahun, nama Sunan Giri sudah termasyhur ke penjuru tanah Jawa. Tersebutlah seorang bengawan atau Brahmana Sakti yang memimpin padepokan di Gunung Lawu yang bernama Bengawan Mintasyemeru. Muridnya banyak, kesaktian dan ilmunya cukup tinggi. Menurut riwayat, Bengawan ini mampu menciptakan sesuatu dengan cara mengheningkan cipta. Juga dapat berlari cepat, bagai terbang di atas angin. Ilmu kanuragannya tak terkatakan lagi tingginya. Pada suatu hari sang Bengawan mendengar nama Sunan Giri disebut-sebut penduduk lereng Lewu sebagai guru besar yang baru mendirikan padepokan. Muridnya tersebar ke seluruh tanah Jawa dan Nusantara. Karena sehabis belajar di padepokan, murid-murid itu kembali ke tempat masing-masing untuk mengamalkan ilmunya. Bengawan Mintasyemeru merasa tersaingi, maka berangkatlah dia ke padepokan Sunan Giri. Pada saat dia sampai di Gresik, Sunan Giri sedang melaksanakan sholat jemaah. Dia hanya dapat bertemu dengan murid Sunan Giri yang menjaga pintu gerbang. "Di mana aku dapat bertemu dengan Sunan Giri?" tanya Bengawan itu. "Tuan ini siapa?" tanya penjaga pintu gerbang. "Katakan saja, di mana aku dapat bertemu dengan junjunganmu?" "Kanjeng Sunan sedang melaksanakan sholat," sahut penjaga pintu. "Sudah, katakan saja kepadanya, ada tamu penting dari jauh, ingin bertemu," tukas Bengawan itu. Penjaga pintu gerbang segera menemui Sunan Giri di masjid. Sunan Giri sudah selesai sholat dan hampir mengakhiri doa. "Ada apa muridku?" tanya Sunan Giri. "Ada seorang Brahmana datang dari jauh, ingin bertemu dengan Kanjeng Sunan," jawab murid itu. "Suruh dia masuk ke dalam." Murid yang menjaga pintu gerbang kembali menemui Bengawan Mintasyemeru dan mengajaknya masuk dalam lingkungan pesantren. Sunan Giri menyongsong kedatangan tamu itu dengan ramah tamah. Sedikit pun tak ada rasa curiga bahwa tamunya itu justru hendak menantangnya adu kesaktian. "Kisanak ini berasal dari mana?" tanya Sunan Giri. "Nama saya Bengawan Mintasyemeru, datang dari Gunung Lawu. Saya mendengar berita bahwa Tuan selaku guru besar padepokan ini adalah seorang linuwih, seorang sakti berilmu tinggi. Terus terang saja, saya ingin mencoba kesaktian Tuan." "Mencoba kesaktian saya?" tanya Sunan Giri. "Ya, bila saya kalah, saya akan pasrahkan jiwa raga saya kepada Tuan. Tapi bila Tuan kalah, maka saya akan putuskan leher Tuan, supaya di tanah Jawa ini hanya ada satu orang yang dianggap sakti. Sesungguhnya segala apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah, Tuhan penguasa seluruh alam. Saya tidak mempunyai kesaktian secuil pun. Semua ilmu adalah kepunyaan Allah. Tuan bermaksud mengalahkan dan memutuskan kepala saya. Kalau Allah tidak mengizinkannya, 1000 orang seperti Tuan pun tidak akan mampu melaksanakannya. Jelasnya Tuan menerima tantangan saya," tukas Bengawan Mintasyemeru. "Silakan bila Tuan ingin mencoba ilmu yang dititipkan Allah kepada saya," sahut Sunan Giri. Keduanya kemudian keluar dari dalam paseban menuju halaman pesantren yang luas. Saling berhadapan. Berkata sang Bengawan, "Pertama, marilah kita main tebak. Saya akan menguburkan hewan di atas gunung Patukangan. Tuan tinggal menyebutkan saja hewan apa yang akan saya kubur." "Silahkan," sahut Sunan Giri. Bengawan Mintasyemeru kemudian melesat keluar menuju puncak gunung Patukangan. Di sana dia menciptakan 2 ekor angsa, jantan dan betina. Lalu sepasang angsa itu dikuburkannya hidup-hidup. Sesudah ditimbuni tanah dan bebatuan, dia kembali ke pesantren. "Nah, hewan apakah yang telah saya kubur di puncak gunung?" tanya Bengawan Mintasyemeru kepada Sunan Giri. "Yang Tuhan kubur di atas gunung Patukangan itu adalah sepasang ular naga," jawab Sunan Giri. Bengawan Mintasyemeru tertawa ngakak. "Tuan salah, salah besar," ujar Bengawan Mintasyemeru. Setelah puas mentertawakan Sunan Giri, "Yang saya kubur adalah sepasang angsa. Apa Tuan tidak salah lihat?
Sebaiknya Tuan kembali ke Gunung Patukangan dan melihat hewan yang Tuan kubur itu, kata Sunan Giri. Justru Tuan yang harus melihatnya supaya Tuan bersedia menerima kekalahan Tuan, sahut Bengawan Mintasemeru. Baiklah, mari kita bersama-sama ke Gunung Patukangan, kata Sunan Giri. Hanya dalam beberapa saat saja, kedua orang berilmu tinggi itu sampai di Gunung Patukangan. Bengawan Mintasemeru membongkar tanah yang dipergunakan untuk mengubur sepasang angsa ciptaannya. Setelah semua tanah dan batu terangkat keluar, muncullah sepasang ular naga yang meliuk-liuk ke atas. Bengawan Mintasemeru sangat terkejut menyaksikan hal itu. Saya kalah dalam babak pertama ini, gumam Bengawan Mintasemeru. Sang Bengawan kemudian menciptakan sebuah tempayan besar. Tempayan itu diisi penuh dengan air, kemudian dilempar ke atas dengan sisi terbalik. Anehnya air dalam tempayan yang menghadap ke bawah itu tidak tumpah. Tempayan yang masih bergerak ke atas udara itu dituding oleh Sunan Giri. Mendadak tempayan itu jatuh di hadapan Sunan Giri dan ujungnya berubah jadi air semua. Air tersebut dilemparkan Sunan Giri ke angkasa dan lenyap tak berbekas sama sekali. Bengawan Mintasemeru kemudian melemparkan ikat kepalanya ke udara. Demikian kuatnya tenaga lemparan itu, hingga ikat kepala itu tidak tampak lagi. Sunan Giri lalu melemparkan jubahnya. Jubah itu ternyata dapat menyusul dan bahkan bisa menumpangi ikat kepala sang Bengawan. Sunan Giri kemudian melambaikan tangannya. Kedua benda itu segera melayang turun di hadapan Sunan Giri dan Bengawan Mintasemeru. Ikat kepala berada di bawah, sementara jubah Sunan Giri berada di atas. Ini membuktikan sebenarnya Sunan Giri lebih unggul. Bengawan Mintasemeru masih tak mau kalah. Dia menciptakan berpuluh-puluh telur. Telur tersebut disusun dari bawah ke atas. Anehnya telur itu tidak terjatuh maupun terguling, seperti ada perekatnya saja. Sunan Giri tak mau kalah. Beliau mengambil telur itu dari bawah, sehingga telur yang berada di bawah tidak terpijak pada tanah lagi. Anehnya telur yang berada di atasnya tidak melorot turun. Demikian seterusnya. Sunan Giri mengambil telur-telur dari bawah satu persatu. Akhirnya Bengawan Mintasemeru tak dapat membendung kemarahannya. Dia selalu dikalahkan oleh Sunan Giri. Kali ini dia mengajak duel Sunan Giri dengan menggunakan ilmu silat dan aji kesaktian. Lagi-lagi Bengawan Mintasemeru kecele. Sewaktu dia mengarahkan ilmu silatnya, ternyata Sunan Giri meladeninya dengan ilmu silat yang serupa. Namun gerakan-gerakan Sunan Giri jauh lebih matang dan lebih sempurna. Bengawan Mintasemeru merasa seperti bertempur dengan gurunya sendiri. Juga sewaktu mengarahkan ajian kesaktian, ternyata pukulannya yang menggunakan aji kesaktian membalik ke arah dirinya sendiri. Akhirnya dia roboh tak berdaya oleh ilmunya sendiri. Sesuai dengan janjinya, maka dia berlutut di hadapan Sunan Giri. Hari ini saya kalah, sesuai dengan janji saya. Maka saya pasrahkan jiwa dan raga saya kepada Tuan, kata sang Bengawan. Saya hanya minta Tuan Bengawan berkenan mengenal agama Islam, kata Sunan Giri. Saya tidak memaksa Tuan untuk memeluk agama Islam, karena tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Sesuai dengan janji saya, maka saya akan belajar kepada Tuan, sahut sang Bengawan. Demikianlah, pada akhirnya Bengawan Mintasemeru tinggal untuk beberapa bulan di pesantren Sunan Giri, belajar atau mengenal seluk-beluk agama Islam. Setelah mempelajari agama Islam, ternyata Bengawan tersebut tertarik dan dengan kesadarannya sendiri akhirnya masuk Islam. Setelah cukup menimba ilmu, Bengawan tersebut kembali ke Gunung Lawu, mengajak murid-muridnya supaya belajar dan mengenal agama Islam. Sebagian besar muridnya banyak yang masuk Islam, tapi ada juga yang bersikeras memeluk agama lama. Wallahu a'lam bishawab. Dukung terus syiar kami dengan cara subscribe, like, dan share.